Berjumpa lagi dengan saya Master Santa di LPK Santa Komputer. Salam sehat, semangat, dan bahagia. Pada video pembelajaran Microsoft Excel bagi pemula bagian yang kelima kali ini, kita akan mempelajari rumus-rumus efektif yang sering dipakai oleh para pengguna. Seperti apa? Mari kita ikuti yang berikut ini. Mau kemana? Ke kamar mama. Pamit mama. Hati-hati. Ya, di hadapan layar kita telah ada satu lembar kerja Excel yang sudah pernah kita buat pada seri yang keempat yang lalu. Pada bagian kelima ini kita akan mengembangkannya dengan saya sebut sebagai 4 serangkai. 4 serangkai ini sebenarnya rumus Microsoft Excel ya, yang terdiri dari bagaimana menjumlah sederet angka, mencari nilai tertinggi, mencari nilai rendah, mencari rata-rata, dan sebagainya. Kita mulai misalnya di sel A1 ada angka, katakanlah secara acak saya buat 25, 90, 85, 65, 70, 75, 10, 15, 35, 30 misalnya. Nah, ini memang kita diberi kesempatan untuk melakukan dua cara. Cara yang sering dipakai itu saya tidak menunjukkannya, tetapi kalau Anda mau menggunakan ya silahkan ya. Tapi karena Anda pemula maka saya anggap belum pernah mengenal. Walaupun demikian tetap saya kenalkan. Ini perhatikan ya, di A1, A2 sampai A10 ada angka seperti itu. Maka Anda boleh membuat rumus seperti kebanyakan orang pakai itu, tetapi sekali lagi tidak direkomendasikan. Itu mereka mengetiknya membuat rumus itu sebetulnya kan tidak diketik, tapi dengan metode yang akan saya jelaskan nanti. Mereka mengetiknya begini, sama dengan S, U, M, C, kurang buka, kemudian A1, titik 2, A10, C, kurang tutup, enter ya. Ini kalau kita perhatikan angka 500 ini secara kasat mata memang kelihatan angka 5 kalau namun sekali lagi pada bagian-bagian sebelumnya selalu kita konfirmasi sel ini berisi apa adalah dalam formula versi. Ini adalah rumus yang baru saja kita ketikkan ya. Untuk membuat rumus ini tadi kita menggunakan waktu sekitar 10 sampai 15 detik, padahal kita bisa membuatnya hanya dalam waktu 2 detik saja. Seperti apa? Maka yang ini kita hapus dulu ya, kita hapus, klik delete, sudah hilang. Nah, yang saya rekomendasikan Anda cukup menggunakan icon auto sum di sini. Jadi yang penting angka berturut-turut kita klik di bawahnya, kemudian kita klik sekali di icon auto sum ini, maka rumus yang Anda ketikkan ini sudah ada. Kalau tadi Anda menggunakan 10-15 detik, sekarang cukup 1 detik, lalu di enter, sudah selesai, hasilnya sama. Begitu ya. Demikian juga untuk mencari nilai tertinggi supaya kita tidak perlu menggunakan angka-angka yang lain, kita generalisasikan angka-angka ini ya. Caranya klik, shift klik, kemudian kita drag ke kanan. Nah, di sini juga caranya sama. Sangat tidak direkomendasikan kalau Anda melakukannya sama dengan M, A, X, kurang buka, B1, B2, B10, kurang tutup. Sangat tidak direkomendasikan. Nah, maka ini saya hapus. Rekomendasi saya adalah setelah posisi sel sudah sesuai ya, kita cukup klik anak panah kecil di sebelah kanan dari
icon autosum tersebut ya, kita klik, maka ada 5 macam pilihan rumus. Kita pilih MAX atau max ya. Klik, sudah jadi rumusnya, hanya 2 detik, terus di enter. Demikian juga untuk mencari nilai terendah, tinggal klik sama ya, tetapi pilihannya min atau min ya. Jadi ini sudah otomatis, klik enter ya. Demikian yang keempat itu average, mencari nilai rata-rata. Ini garis-garis yang seolah-olah bergerak-gerak ini disebut sebagai marquee, tanda, seolah-olah komputer bertanya apakah yang akan Anda olah adalah yang saya kasih tanda titik ini, seolah-olah bertanya itu ya. Kita tekan enter sehingga kita buktikan bahwa semua ini kalau Anda hitung secara manual 500, dimana kalau Anda amati angka-angka yang ada di nilai adalah 90, dan yang ada di kolom E, kolom C yang paling kecil adalah 10, serta rata-rata dari ini otomatis ya, kalau ada 10 buah angka dimana jumlahnya 500 jadi sekitar 50. Untuk pelengkap pada sesi sebelumnya saya telah menjelaskan perbedaan data atau sifat data. Yang bersifat angka itu rata kanan bottom ini, yang bersifat teks warna biru. Nah, satu rumus di sini teman dari sum, max, min, dan average adalah count numbers. Count numbers ini adalah menghitung yang sifatnya angka. Kita klik. Nah, kalau kita perintahkan komputer untuk mencari ini di antara E1 sampai E10 yang sifatnya angka, tentu hasilnya 10. Kenapa? Karena semuanya bersifat angka. Tetapi tidak demikian, misalnya kita klik salah satu di antara mereka lalu kita klik sembarang huruf K atau huruf apapun, maka simpulannya semua bisa disebutkan. Kalau kita undo atau control Z kita kembali ke 10. Demikian pengenalan untuk 4 rumus ya. Yang terakhir yang kelima atau count number ini sementara dianggap tidak ada aja karena untuk pengenalan, tapi suatu saat di dalam bagian-bagian akhir nanti akan bermanfaat ya. Tetapi intinya count number atau count ini mencari sekumpulan data yang sifatnya angka. Begitu ya. Demikian yang bisa saya sampaikan pada bagian kelima kali ini. Silahkan dicoba dengan angka-angka yang berbeda. Selamat belajar, semoga Anda semua dan akhirnya harus kompeten. Karena apa? Karena hanya orang-orang yang kompeten di dalam situasi dan kondisi apapun. Salam saya, Master Santo dari Salatiga. Tetaplah sehat, semangat, dan